Menunggu jamaah yang hadir sebelum kajian dimulai, silakan bagi jamaah yang masih di luar merapat memasuki ruang kajian karena kajian akan segera kita mulai. Baik, langsung saja kajian akan segera kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi serta kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di majelis yang mulia ini dalam keadaan fi amanillah dan sehat walafiat insyaallah. Mudah-mudahan setiap langkah kita bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, kepada kita semua serta kepada seluruh warga hingga akhir zaman yang dijadikan sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu, teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita mengawali dengan mengucapkan basmalah bersama. Selanjutnya, sebelum kita masuk acara ini, seperti biasa, izinkan saya membacakan susunan acara kajian malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua materi inti, yang ketiga sesi tanya jawab dan lain-lain, yang keempat pembacaan doa, dan terakhir penutupan. Baik, langsung saja, mari kita simak bersama-sama materi kajian Paralel Islami malam ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fatih MSI. Dengan tema kajian malam ini yaitu antara keharmonisan keluarga dengan pendidikan anak. Pada Ustadz Ahmad Fatih, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita memuji Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia pada kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan senantiasa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita sudah memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu parenting. Parent itu sudah kita bahas di pertemuan awal mukadimah kitab Tarbiyatul Aulad. Tapi sebelum masuk pembahasan ini, saya mengapresiasi yang hadir masih mendidominasi bapak-bapak, mas-mas. Tema seperti ini sangat sedikit yang disenangi oleh laki-laki. Betul.
tema rumah tangga, tema pendidikan anak itu sedikit bapak-bapak yang concern ke situ, nggak mikir. Kalau bab utang selesai, semangat. Bab bisnis lancar itu bapak semangat. Tapi longko, jarang bapak-bapak yang mikir anak itu jarang. Artinya ini di sini bapak-bapak soleh-soleh sini, atau mas-mas calon bapak soleh-soleh. Nah, kenapa? Karena jadi bapak mau mikir anak itu kan longko nih, ya, ini luar biasa. Padahal itu kewajiban. Tak ulang sedikit di pertemuan pertama karena kemarin sedikit yang hadir, hujan deras. Itu saya pun baru sadar akan kesalahan saya berumah tangga, ngurusi anak itu belum lama, 4 tahun lalu lah kira-kira. Baru sadar bahwa saya itu kalau nggak tobat itu neraka bagi saya. Betul ya? Coba ingat bab kemarin, bagi yang nonton di YouTube mungkin tahu lah ya. Ini tidak ada yang pernah menyangka anak kita mau jadi apa. Ingat ya, sebagaimana bapak ibunya Fir'aun pun mungkin gak sadar, gak nyangka akan punya anak sengeri Fir'aun. Dan begitulah, tidak mesti seorang kiai anaknya kiai. Kalau lalai akan pendidikan. Dan ternyata masalah pendidikan anak itu ternyata masalah awam, cukup jarang dibahas bahkan level para kiai. Contoh ini ada kasus nih ya, satu kasus. Ada kasus seorang anak kiai yang rusak betul moralnya. Rusak. Miras, narkoba, judi ini wis karuan gak karuan. Dia seperti itu nakalnya kenapa? Ketika saya dalami, kenakalan dia hanyalah bukti ekspresi dari kekecewaan dengan ayahnya, sang kiai itu. Hanya bermodal agama secara kulit saja itu nggak cukup. Ketika itu ibunya ke rumah saya, tolong saya dikasih solusi ini gimana, saya kok seperti ini. Saya bilang gampang bu, masalah putra jenengan bukan masalah yang jenengan sebenarnya. Bapaknya suruh minta maaf ke putranya. Putranya udah gede, usia 22-30 tahunan. Minta maaf sama anaknya. Ternyata disampaikanlah pesan itu kepada bapaknya. Apa kata bapaknya? Dan mana mungkin bapak minta sama anak? Yang salah yo anak. Itu level kiai loh. Ini artinya belum paham parenting sebenarnya. Kata maaf dari orang tua itu gak mesti bersalah. Apalagi kesalahan anak itu orang tua masalahnya. Hampir dapat dikatakan ketika anak kita susah dinasehati, memang ada masalah antara kita dan anak kita. Itu pasti ada masalah. Mungkin bukan kita yang nggak baik, kita baik, mungkin rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tapi satu, kita belum paham apa arti parenting. Parent itu kalau kita cek ada 4 makna loh. Pengasuhan, pendidikan, pembimbingan, pengembangan. Diasuh, ngasuh itu nggak kayak mendidik, lebih tinggi. Pengasuh pondok pesantren itu diasuh itu ya kayak anak sendiri, nangis juga dipeluk, bagaimana dia biar mau mondok, itu kan luar biasa beratnya pengasuh. Coba, maka di sini rata-rata kesalahan yang jadi masalah adalah banyak laki-laki, bapak-bapak yang memahami tugas ayah itu hanyalah kerja, nyari duit, anak kenyang tinggal pergi. Padahal kalau kita cek, sebagian besar kenakalan anak karena kurang perhatian, bukan kurang pendidikan. Ya, kurang pengasuhan, bukan kurang pendidikan. Bimbingan sudah pusing dia, tiap ketemu nasihat terus muntah-muntah nasihat tiap hari itu.
tapi ternyata lupa bahwa parent adalah pengasuh. Nah, tinggal kita coba cek hari ini, kedekatan kita dengan putra putri kita seberapa. Ya, nah di judul malam ini itu masuk bab pertama. Tak ulangi, pembahasan kita itu menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad. Itu ada beberapa bab, tiga bagian. Bagian pertama ada beberapa bab. Bab pertama adalah pernikahan ideal serta hubungannya dengan pendidikan. Coba artinya yang ngaji malam ini harusnya sudah selesai urusan rumah tangganya. Nggak ada konflik lagi sudah. Karena ketika masih konflik rumah tangga, bahas parenting nggak nyambung. Kalau masih konflik rumah tangga terus, ketemu ketok enjeri terus, itu gimana mau diskusi? WA ke saya tadi, ibu-ibu curhat tentang suaminya yang nggak bisa diajak komunikasi. Akhirnya si istri ini banyak merahasiakan. Kenapa? Kalau ngomong digelut. Saya bilang tinggal terbuka sih bu. Rumah tangga nggak terbuka akan masalah. Dibuka apa adanya. Jujur tuh kepenak. HP saya nggak saya kunci. Dikunci di mana? Dikunci. Tapi saya kasih tahu pedenya begini Mi, nah begitu. Buka sendiri aja. Tahu kuncinya. Jangan istri saya, anak pun saya tahu kunci anak saya. Anaknya saya tahu kuncinya gimana. Nggak ada rahasia di antara kita. Terbuka semuanya. Ya. Ketika rahasia-rahasiaan ada masalah berarti itu ketidakpercayaan sumber masalah rumah tangga kurang terbuka. Nah bagaimana? Ada lagi suami itu saking ketatnya dikunci, bahkan pakai muka sendiri, ya kan? Kalau nggak kena muka nggak kebuka itu. Pakai mode apa namanya itu? Face gitu ya. Face lock ini ya. Ini ada masalah sebenarnya. Walaupun dulu kita bahas ya, istri nggak boleh sembarang buka HP suami, itu etika. Tapi ketika suami membolehkan, kenapa? Saya buka-bukaan terserah. Ya ingat di sini, masalah yang paling sering muncul, masih ingat tema dulu, perceraian yang paling banyak karena tidak komunikasi dengan baik. Maksudnya sama-sama baik, pingin nyambung rumah tangga yang baik, tapi cara komunikasi yang salah menjadi salah. Istrinya sanguinis, senangi guyonan, suaminya melankolis, istri guyon sitik jengkel, padahal pengen guyon tok, padahal itu greges dalam hati. Coba ini teknik komunikasi perbaiki. Nggih, coba sebelum masuk, ini yang udah nikah, yang belum kan lagi baru mencari materi dulu gitu kan ya, menyiapkan dulu, nggak apa-apa. Yang belum nikah nih lagi mencari bahan-bahan dulu, besok mau nikah. Yang sudah nikah nih, sebelum masuk ke materi parenting, tarbiyatul aulad, rumah tangga udah rampung belum urusannya? Sudah nyaman komunikasi? Sudah asik komunikasinya? Masih cuek? Belum tobat, mana tobat mana? Kapan tobat? Ya. Apa kita ngulang pengajian dari awal aja nih Bang ya? Ngulang dari awal kita mau bener zaujain kali ya? Kapan rampungnya pengajian, ngulang-ngulang lagi nih? Apa butuh ujian dulu nih dia? Ya, kalau banyak remedial nanti. Ya, coba fokus dulu ke pembahasan-pembahasan sebelumnya. Materi pendidikan anak akan sia-sia kalau rumah tangga belum selesai masalahnya. Rata-rata anak nakal broken home masalah. Rata-rata seperti itu. Ya, coba hilangkan egoisme diri untuk minta maaf kepada pasangan demi putra-putri jenengan. Karena masa depan mereka itu tergantung orang tua bagaimana. Bantulah putra-putri kita untuk menjadi anak soleh dan solehah. Bantu mereka untuk birrul walidain. Sulit Pak, sulit. Dengan yang punya orang tua ngerasain nggak? Yang sepuh, rasain nggak? Gimana sulitnya birrul walidain?
sudah tua, ngapuntennya nggak punya ilmu, memori dulu nggak nyaman. Bayangin lah ya, memori masa kecil dipukuli sama orang tua, kata-kata pahit, pedes, nyelekit tiap hari dengarkan. Bayangin lah, kata-kata yang kasar yang muncul dari lisan orang tuanya. Dapat dibayangkan itu. Terus ketika orang tua sudah tua, anak yang kecilnya dididik dengan dendam, disuruh berwalidain, bisa nggak? Wah, itu kalau bisa itu anak soleh betul itu. Maka betul ketika Umar bin Khattab yang dulu kita kasih tahu itu kisahnya ya, ada orang tua yang mengadu tentang anak durhaka, malah yang salah orang tuanya dulu, karena anak durhaka itu lahir dari orang tua yang durhaka. Ya coba, ini dipertimbangkan, jangan sampai gini loh, anak kita kok sama kita berani uqul walidain, membangkang orang tua, dia dosa juga. Kita orang tua yang telah mendidik dengan kekerasan juga dosa, karena kita punya sumbernya. Jadi rantainya rantai maksiat semua. Orang tua didiknya salah, anaknya disalah. Salah kembali ke orang tua yang kena akibatnya. Coba, ini mungkin belum semua merasakannya, tapi yang pernah ngerasain orang tua yang udah sepuh juga. Kalau nggak sabar itu luar biasa. Sabar, orang tua udah sepuh, nyalah-nyalahin, diurusin malah marah-marahin, gitu ya. Itu kalau nggak sabar luar biasa. Yang membuat kuatnya kita sebagai anak ngurusi orang tua adalah ngiang-ngiang terbayang ketika si bapak, si ayah dulu gendong, bercanda bersama. Itu yang terngiang-ngiang. Itu kekuatan yang membuat si anak kuat ngurusi orang tuanya. Nyebokin orang tua sepuh di tempat tidur itu nggak mudah. Nyebokin anak bayi itu enteng. Betul ya? Betul. Ngapunten, kotoran anak kecil itu nggak terlalu bau, kencingnya juga begitu. Orang tua aja bayangin, itu kalau nggak ada senjata yang di sini memori masa lalu yang indah itu, ya Allah, itu luar biasa beratnya. Maka bantulah anak kita untuk agar dia menjadi yang berbakti kepada kita. Bantulah mereka agar ketika ngurusi kita itu mereka dengan sepenuh hati kebayang-bayang masa lalu, dengan sayang betul. Walau kita nggak pernah mengharap, jangan pernah mendidik anak dengan harapan besok anak kita ngurusi kita. Jangan, itu nggak boleh. Loss karena Allah. Kok besok anak kita baik, alhamdulillah. Tapi kita harus menyiapkan itu semuanya. Ya. Jadi ciptakan memori-memori indah. Ini yang kadang-kadang orang tua sepelekan. Kadang-kadang saya juga masih ke bawah, kadang-kadang lagi sibuk, anaknya nempel, minta pangku, dan aduh, kadang-kadang begitu. Padahal dia lagi butuh. Ingat, di masa-masa kecil anak kita lagi senang-senangnya nempel. Di fase demi fase akan hilang. Fase nempel akan hilang di saatnya nanti. Masa mulai kecil tuh 7 tahun pertama, 7 kedua itu masih sering nempel. Itu masa-masa kelekatan yang jangan dihilangkan. Yang mana masa itu akan tak ada lagi. Di usia SMA mau nggak dipeluk? Sudah nggak mau. Padahal pelukan, tempelan itu, kelekatan itu menjadi ukuran besok ketika dewasa. Nasihat akan nyampe ke anak kita ketika kita emang dekat dengannya. Coba ginilah Pak Bu, kita aja nih, jenengan nggak dekat sama seseorang, tiba-tiba datang-datang nyenengin jenengan Pak, ngasih tahu jenengan, didiktein jenengan, dengan jengkel nggak? Jengkel nggak? Kamu siapa? Begitu. Tapi kalau dia deket, biasa, ya ngobrol bareng, ngopi bareng, itu kalau nasihatnya nyambung nggak? Nyambung. Lah orang tua nggak pernah muncul, nggak pernah hadir ketika punya masalah si anak itu, datang-datang kok ngamuk-ngamuk, marah-marah, YouTuber. Ya, coba. Ini materi kita tentang bagaimana rumah tangga itu sangat berkaitan tentang kualitas pendidikan anak. Nih, maka bagi yang rumah tangganya belum bisa komunikasi yang baik, segera dimulai. Demi anak, yuk dimulai, segera dimulai.
egonya dihilangkan dulu, ya, egonya dikurang-kurangi, ya, bisa minta maaf, bisa diskusi dengan baik, itu coba dulu. Semoga sudah nih ya. Yang belum coba dipikir-pikir nih untuk anak ke depan, ya. Begitu kemudian pembahasannya kita di bagian pertama bab 1 pernikahan sebagai fitrah manusia. Jadi bagian pertama ini kita ngulang kitab yang lama, disuruh ngulang-ngulang lagi bab yang lama. Apa? Pertama, pernikahan sebagai fitrah manusia, bahwa sekarang itu fitrah ini sudah mulai geser. Orang-orang Jepang, karena mereka nggak paham tujuan nikah. Ketika tujuan nikah mulai tidak ngerti, nggak paham, maka akhirnya rusaklah urusan keluarga. Tujuan nikah orang Barat rata-rata, orang-orang yang nggak paham agama itu hanya sekedar pelampiasan kebutuhan seksual saja. Padahal itu hanya satu dari bagian tujuan pernikahan. Bukan hanya itu, banyak sekali. Kalau hanya pelampiasan kebutuhan seksual, akhirnya orang Jepang pakai boneka, selesai, rampung. Padahal nggak itu. Kalau kita lihat, itu banyak sekali tujuan-tujuan pernikahan. Di antaranya apa coba? Ini kalau kita lihat pembahasan tentang tujuan dari pernikahan itu kompleks sekali ternyata. Apa di antara? Pertama, ya, melestarikan umat manusia. Itu pertama justru. An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Jadi tujuan nikah adalah bagaimana spesies manusia tetap terjaga, ada. Yang kedua, nikah itu menjaga nasab. Pentingnya nasab dalam agama kita penting sekali. Bahkan haram hukumnya menasabkan anak kepada bukan ayahnya. Nabi Muhammad sendiri itu pernah hampir melakukannya, yaitu apa? Zaid bin Harisah, ya. Itu pernah mau diangkat sebagai putra Rasulullah. Di antara sahabat Nabi yang ada nama di Quran itu Zaid, ya, Zaidun, itu nemu di Quran ada nama Zaid. Itu kasusnya pernah. Itu Zaid hampir menjadi putra Rasulullah, diangkat. Allah tegur langsung, nggak boleh menasabkan anak kepada selain bapaknya. Haram hukumnya. Dan kasus orang banyak itu. Anak adopsi langsung diklaim dimasukkan ke kakak bin bapak angkatnya, itu nggak boleh hukumnya. Haram. Resiko tinggi. Emang kenapa? Resiko menikah nanti akibatnya. Ketika sudah nasab dikacaukan di situ, dirusak, maka akibatnya nanti ada permasalahan pada pernikahan selanjutnya. Khawatirnya ketika nasab rusak, si A bukan anak si B secara nasab diakui, terus akhirnya si B itu punya anak yang lain, terus nikah sama si A, gimana coba? Paham maksudnya? Apa enggak itu? Si A diklaim oleh si B itu anaknya, si B punya anak si C, ya mungkin nggak kenal itu, gitu ya, diklaim begitu si C, gitu ya. Lah kemudian si C ini punya anak, si C ini kan anak si B tadi, kemudian dia punya anak lagi si D, nikah saudara, ya. Padahal si anak si pertama angkat tadi punya saudara juga. Itu muter-muter bahaya itu. Harus jelas nasab kemana itu. Ketika menikah dengan satu darah itu risiko tinggi. Kita bahas segi kesehatan saja. Ada pertama muncul penyakit genetik. Kedua, kelainan genetik. Ini banyak sekali. Penyakit autoimun, keterlambatan perkembangan, resiko kematian bayi, macam-macam. Islam itu ada untuk memberi kemaslahatan. Ketika itu membahayakan nyawa, ulangi, hukum Islam itu merujuk kepada 5, bermuara kepada 5 hal. Semua aturan Islam itu ujungnya ke 5 ini.
Pertama apa? Hifdzuddin, menjaga agama. Kedua, hifdzun nafas, menjaga nyawa. Ketiga, hifdzul mal, menjaga harta. Keempat, hifdzul akal, menjaga akal manusia. Keempat, menjaga nasab. 5 ini. Semua aturan Islam mesti kelima ini tujuannya. Ketika membahayakan nyawa, dicegah. Membahayakan nasab, dicegah. Akal rusak, dicegah. Orang nggak boleh, misalkan nggak boleh miras narkoba. Kenapa? Merusak akal. Jadi diharamkan sesuatu itu pasti karena bergesekan dengan 5 ini tabrakannya. Entah itu agama, nyawa, harta, nasab, atau akal seseorang. Dan nikah dengan senasab, sedarah itu berisiko pada kesehatan dan akal nanti. Berbahaya. Itu contoh di antara tujuan nikah. Kemudian juga kalau kita lihat tujuan nikah itu menjaga masyarakat dari kemaksiatan. Ya. Jadi maksiat ini berbahaya betul ya. Islam itu mengakomodir bagaimana mengatur sesuatu yang jadi fitrah itu biar terarahkan dengan baik. Bayangkan kalau nggak ada aturan pernikahan seperti apa kacaunya itu. Berbahaya betul, rusak sekali. Maka adanya pernikahan untuk menjaga kemaksiatan. Sehingga laki-laki perempuan yang difitrahkan memiliki syahwat itu tersampaikan dengan tepat. Begitu. Kemudian menjaga masyarakat dari penyakit. Oh, ini bayangkan seks bebas. Kayak apa itu hasilnya? Penyakit apa tuh? 8 penyakit tuh penyakit kelamin menular itu ada 8 tuh. Ada kasus tuh mengerikan sekali. Kemarin ada rekaman itu seorang dokter yang mewawancarai seorang laki-laki yang kena penyakit kelamin. Dan ternyata dia belum menikah. Ternyata dia jujur, dia sering hubungan dengan pacarnya seksual. Akhirnya terbukalah, berarti pacarnya juga main dengan laki-laki yang lain. Karena terus begitu, menular terus begitu. Bayangin itu susah penyakit obat itu. Sifilis diantaranya, chlamydia, herpes simplex, macam-macam nih namanya kok aneh-aneh. HIV, AIDS, HPV, HPV ya, human papillomavirus. Wah, namanya kok bagus-bagus gini. Ya, itu mengerikan semua. Dapat dibayang kayak apa itu? Nanah keluar terus itu dari kemaluan. Mengerikan. Itu efek resiko ketika seks bebas seperti itu. Maka Islam mengatur dengan yang bersih seperti ini loh. Ada pernikahan sebagai ikatan di situ. Nah ini bahayanya begitu Pak. Makanya perselingkuhan itu mengerikan. Bukan cuma urusan rumah tangga, kesehatan juga tergadaikan itu. Nah, umpamanya pasangan selingkuh ketemu si A si B, kemudian selingkuh yang banyak penyakit, kemudian dia hubungan sama jenengan, gimana coba? Waduh, inilah yang Islam khawatirkan, sehingga di stop jalur-jalur perzinahan. Di pertemuan kemarin saya sampaikan, kenapa hukum Islam sangat tegas dalam hal perzinahan. Belum menikah, zina cambuk 1 kali. Sudah menikah, zina rajam, hukum mati. Nggak potong kepala, hukum rajam, lempari batu kepalanya mati. Kenapa sebegitu ngerinya? Karena dorongan zina setelah menikah lebih kuat, maka butuh benteng yang lebih kuat untuk menahan itu. Hukuman itu setara dengan resiko pelanggaran. Kalau pelanggarannya resiko tinggi, hukuman harus tinggi, harus kuat. Karena dorongan untuk zina setelah pernah menikah lebih kuat, maka di stop dengan hukum rajam. Kenapa kok mati? Karena untuk zina, ya untuk zina ini itu penyakit sudah. Orang sudah zina sekali, pengen 2, pengen 3, pengen terus begitu. Sehingga hukum mati itu pantas. Itu berat itu. Ya. Apalagi zina setelah menikah itu selain tadi dorongannya kuat,
yang membuat hukum Islam tegas sekali itu karena memang perzinahan setelah menikah itu lebih mudah dibanding sebelum menikah. Paham maksudnya ya? Lebih mudah kenapa? Kalau belum pernah menikah, sama-sama belum pengalaman, masih bingung, ketakutan, kekhawatiran itu masih ada. Tapi kalau udah nikah, pengalaman, si A nikah pernah, si B tak menikah pernah, terus ketemu, apalagi ini resiko kalau sudah punya suami, terus zina dengan yang punya istri, kan sama-sama aman. Nah kalau hamil ada yang ngurusi suami dia, begitu. Jadi nggak pernah jadi masalah. Apalagi ada KB hari ini, tambah enak sekali jadinya, bebas begitu, nggak mikir ada resiko. Begitu Pak. Ditambah zina setelah menikah itu merusak nasab akhirnya. Jadi banyak sekali resiko tinggi di agama sehingga di stop dengan hukum mati itu. Pantas sekali. Resiko tinggi kok. Cobalah gini loh, gini ini. Kira-kira hukum mati bagi pezina itu layak nggak sih? Dan nikah nih. Layak. Kenapa coba? Kalau jenengan bilang nggak layak itu berarti pengen zina berarti. Kalau mengatakan layak, atas kenapa? Begini loh, tadi sampaikan pasangannya zina, membawa penyakit apa tadi? HPV, kayak mobil aja dengan HPV, human papillomavirus, ya SPV gitu ya. Ya apa tadi namanya lainnya yang keren, apa yang keren? Sifilis gitu ya, sifilis. Kemudian naudzubillah jenengan hubungan dengan pasangan dengan itu suami atau istri yang kena sifilis, awak kurus, nanah keluar, terus mati urusan itu HIV AIDS. Belum kalau HIV. Coba kira-kira kalau kena penyakit ini gara-gara dia, jangan pengen dia diapain? Hukum mati. Ya saya mati karena dia kok. Begitu karena resikonya kematian, resiko membunuh orang lain masalahnya, sehingga dihukum mati. Begitulah ya. Ini bagaimana Islam menjaga betul hal ini. Kemudian di antara tujuan pernikahan itu mewujudkan ketenangan rohani dan psikologis. Yang sudah nikah tenang belum? Tenang belum sudah nikah? Atau masih gelasahan? Ngisi gelasan juga. Istri tempat bersandarnya suami ketika punya masalah. Juga suami menjadi tempat bersandar istri. Karena masing-masing adalah pakaian. Suami pakaiannya istri, istri pakaian suami. Saling dipakai, saling memakai, saling menghangatkan, saling menenangkan. Ya, coba ada masalah pulang ke istri, selesai di situ. Ada masalah pulang ke suami, selesai di situ. Maka di antara bibit-bibit perceraian adalah seseorang sudah mulai curhat ke lawan jenis yang lain. Hati-hati. Bibit-bibit perselingkuhan, perceraian dimulai dari curhat. Ketika curhat berarti sudah membuka diri. Jadi ibu ya, jangan mudah curhat ke orang lain. Alangkah indahnya curhatnya ke suami, itu paling bagus. Lama saya suami kok Pak ke Allah. Ya, ini banyak masalah ini. Saya kadang repot juga nih ngurusi orang-orang WA ke saya, itu saya pengen malas Pak kalau ada istri orang WA ke saya nanya tentang suami panjang curhatan suaminya. Kalau hukum tak jawab boleh nggak boleh, kalau hukum loh ya udah mulai curhat tak diamkan, nggak mau tak balas. Iya, suami saya itu temperamental, karepmu tapi kadang bojo-bojomu, kadang-kadang saya jengkel juga di hati tapi ya nggak saya jawab gitu enggak, karena itu kalau saya balas bahaya. Perempuan itu kalau sekali direspon perasaannya, kena itu cintanya itu. Betul nggak Bu? Betul nggak sih?
Apalagi di rumah sang suami tidak menerima perasaannya, terus nemu suami lain yang menerima perasaannya. Waduh, berat. Itu resiko ketika bekerja begitu loh. Lagi di rumah lagi gelut sama bojone gitu ya. Terus berangkat kerja, di sana ada suami orang yang begitu perhatian, luwih perhatian, luwih sugih, luwih ganteng. Waduh, alamat. Ketika curhat disikapi dengan baik, oh begitu ya, kasihan kamu ya, macam-macam ada rampung. Nih, maka bapak-bapak jangan mau dengar curhatan istri orang lah. Apa? Malah seneng. Nggak boleh gitu. Ya. Ini sekalian pengumuman ya, jangan WA ke saya kalau mau curhat. Stop dari awal sudah. Ini cukup yang nggak tahu aja nih begini nih. Ya kalau curhat nggak saya balas pokoknya. Ya. Gitu ya. Ini hati-hati, coba pasangan adalah tempat ketenangan, tempat menenangkan diri. Yuk. Sekarang kembali ke belakang dengan merasa belum. Ketika ada masalah ketemu istri selesai masalah, atau tak barunya masalah, barunya repot lagi. Berarti ibu-ibu harus belajar seperti Khadijah, latihan menjadi tempat pulangnya suami. Coba melatih diri untuk memahami kondisi, saling mengerti. Oh ini yang coba Khadijah lakukan coba. Ingat Bu, tahu Khadijah gimana caranya menenangkan hati Rasulullah? Lagi punya masalah berat berupa apa dulu? Dapat wahyu itu, pulang ke Khadijah, ini lihat Rasulullah manja betul Nabi sama Khadijah itu. Maka kalau jadi suami Pak, jangan sok keren, jangan sok gagah. Kalau pulang ke rumah, yus pokoknya koyo cacilik Pak, itu bagus malah itu. Ya, minta diselimuti, disuapu, itu bagus itu. Bapak ibu senang nggak begini? Senang nggak suami begitu? Nggak senang? Isin Pak us gede Rasul begitu loh Rasul. Bayangin, kan bisa aja ambil selimut sendiri, bisa kan Pak? Tapi apa kata Nabi? Zammiluni, selimuti aku, Khadijah selimuti aku. Diselimuti terus elus, dipuji-puji sama Khadijah. Jangan khawatir wahai suamiku, engkau orang yang hebat, engkau orang yang baik. Tuh di situ. Artinya perasaan Nabi diterima oleh Khadijah. Begitu pula ketika Khadijah punya masalah, ke Rasul juga begitu. Coba Bapak Ibu, latihan menerima perasaan pasangan, diterima. Ibu ngeluh, saya kulo apa ngurusi bocah lah ngurusi saya. Jangan pernah kata-kata begitu. Ya, sama juga bapaknya lagi pusing ngurusi kerjaan. Waduh, angel gitu, wah, becus sampean. Coba terima perasaan pasangan. Laki-laki perempuan tuh nggak ada yang sama. Walaisa dzakaru kal unsa. Maka coba melatih diri mengenali pasangan. Penting di situ. Ingat dulu ya, bab yang panjang yang kita bahas, min khisalil mar'ah. Bagaimana wataknya wanita dan laki-laki. Itu dibawa lagi bukunya. Masih ada bukunya? Masih? Watak laki-laki apa? Apa bieno? Lalen. Bapak-bapak, apa watak perempuan, Mbak? Lalen maning. Kurang saon tok niku apa lengene. Istri kurang saon. Uteke ngono. Bapak? Hah? Coba. Ini kembali ke masalah tadi, ketenangan rohani dan psikologis itu didapatkan di rumah tangga, di keluarga, di rumah tangga. Ketika ini nggak dapat, oh bahaya. Nggak dapat maka bahaya. Maka bahagialah, beruntunglah jenengan yang biasa curhat ke pasangan.
Walaupun sedikit salah Bu, nglendengi wong niku nek sama suami masih lumayan dibanding sama tonggo. Ya, jangan lagi kesal sama orang nih, mau nglendengi, mau gibai, itu kalau sama suami masih agak aman dibanding ke teman-teman. Terbatas sampai ke suami tok, nggak akan kemana-mana. Ini kalau mau ngelendeng sama suami aja. Ngerumpinya sama suami itu bagus, lebih lumayan dibanding sama teman-teman. Nggak mau. Coba bapak-bapak juga latihan gini loh, jangan kaku jadi orang gitu loh. Ojo gibah, haram gue. Ya aku kemana curhatnya Pak? Kemana dedeh terus? Oke. Coba dengarkan. Kadang-kadang kita itu masih ingat dulu ya, bab bohong itu loh. Kadang-kadang bohong itu sunnah di situ. Demi agar istri itu diterima perasaannya dulu. Ini coba ini psikologi ini penting di sini nih, yang ketiga ini. Keempat, tujuan nikah adalah terciptanya kerjasama antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Malam habis isya, anak tidur semua sudah selesai, duduk bersama depan rumah merancang besok anak kita kemana ya sekolahnya. Oh kesini aja, oh jangan begini aja, diskusikan itu. Paham nih? Yang urusan kerjaan misalkan kita gimana usaha kita begini nih, ya begini gini, itu diskusikan di rumah tangga. Bangun kemajuan. Yakin kalau rumah tangga itu ada diskusi, pasti ada progres, pasti. Dapat dikatakan rumah tangga yang stagnan, baik ekonominya atau anaknya pendidikannya stagnan, tanda tanpa diskusi itu. Masing-masing jalan sendiri-sendiri. Akhirnya ya udah nggak maju. Bikin maju diskusi yang baik. Nah, ini tujuan nikah itu diantaranya. Bahkan yang kelima, dengan pernikahan semangat untuk menjaga orang tua itu ada. Tadi menikah yang baik, anaknya tahu bagaimana menjadi anak yang baik. Ya, itu di antara 5 tujuan pernikahan. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian pernikahan itu sebagai kemaslahatan sosial sebenarnya. Kerusakan masyarakat itu akan nampak ketika pernikahan kacau. Pasti. Terus nasab, kemudian kita bahas tadi beberapa hal secara ilmiah tentang penyakit yang muncul secara nasab bagaimana. Selanjutnya di bab kedua dibahas tentang pernikahan berdasarkan pilihan. Nah ini kita pernah dengar nggak jodoh itu takdir? Pernah nggak begitu? Pernah nggak? Betul nggak? Saya belum nemu hadis manapun yang mengatakan jodoh itu takdir. Usah diluru kowe menemu dewek. Padahal di hadis-hadis yang ada itu upaya, itu pilihan kita. Maka begini, contoh hadis tentang memilih suami. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang laki-laki yang engkau ridhoi akhlaknya dan agamanya, maka terimalah dia. Kalau tidak akan muncul kerusakan yang besar. Sebagai orang tua, kita punya putri yang kita cintai, mestinya kita akan memilih yang terbaik untuk putri kita. Dan agamalah pilihan terbaik. Karena kalau hanya sekedar duniawi, harta, apalagi itu cuma nampaknya aja, ngelamar naik Pajero, supir rental, kesel dengan. Ya. Maka coba fokus ke agama dulu. Nah ternyata pilihan agama ini sesuai dengan kita di mana hari ini. Contoh begini deh, mau nikah, mau kenal, mau dapat suami istri yang kenal agama, berarti kemana mainnya? Kemana main dolan ini? Taklim, ke RD, mbok menawa nemu kan? Yang udah jangan milu-milu.
Ini yang belum ketemu, mau ketemu di situ begitu. Ya, nanti takdir itu berjalan. Jadi kita di mana itu akan ketemu dengan orang yang sesuai dengan kita harapkan. Mbok menawa sendale sing seliru ngono sama-sama suwalo ketemuan akhirnya jodoh. Kan itu kehendak Allah nanti, tapi kita butuh upaya dulu. Lah bagaimana mau menemukan suami soleh kalau nunggu pikir jalan? Ya, maka itu pilihan kita. Sama juga ketika milih istri juga seperti itu kalimatnya. Tunggihul marata li arba'in, perempuan dinikahi 4 hal kan? Jamaliha, cantiknya, nasabnya, hartanya atau agamanya. Fatfar tidak dibin taribat kedak. Pilih agama, kalau enggak kau menyesal. Ya betul, begini. Dapat dibayangkan, saya banyak kasus yang sampai ke saya itu nyesel nikah sama si A si B, itu banyak. Kalau itu salah milih istri masih lumayan, Mbak. Paham maksudnya? Kalau yang salah milih itu suami, salah milih istri itu masih lumayan, cerai saya rampung urusan. Tapi bagaimana kasihannya kalau salah milih suami? Bayangin coba. Karena hak cerai tangan suami sebagai pemimpin. Artinya ketika kita punya anak putri, kita mau serahkan kepada laki-laki yang ngurusi hidupnya setelah kita ini, tanggung jawab ke sana. Udah bayangin kalau supirnya salah, kita mau nitipkan anak naik bis, supirnya nggak bisa nyupir, ngerti nggak? Supir bis kok ditanya punya SIM nggak punya, biasanya biasa, awalnya nyupir traktor, wah ngeri. Ini coba kita bayangin loh, untuk nyupir aja kita mikir-mikir cari supir yang handal, masa untuk anak kita rumah tangganya supir sembarangan? Seleksi betul itu, hasil betul, simple. Ini yang belum nikah ini memang bagus, ngaji bagus, betul. Minimal punya lisensi lah, paham lisensi. Ada orang mau datang itu si A itu bagus, oh bagus bu, itu ngaji terus itu bu sama saya bu. Nah tenang kan, ada lisensi dari saya. Jadi mau nikahi sama si A karena dia ngaji terus itu ada nyaman begitu. Jadi saya pun begitu, saya kalau nanti misal anak putri saya dilamar orang, saya akan ngecek ngaji ke siapa. Karena gurunya sebagai ukuran akhirnya. Ngaji kemana, mondok kemana, sekolah di mana, itu sebagai ukuran saya. Temannya siapa saja. Circle itu penting. Ya, artinya jodoh itu pasangan adalah kita bisa memilih, mengupayakannya, diupayakannya, tentu ya, dimulai. Nah, makanya yang belum dan mau bismillah dulu nih. Bismillah. Ya, tekadnya penting gitu. Tekad itu penting. Wani itu penting. Tak jajal begitu. Nah, aku bayarnya melarang nih Pak, nikahan. Nah, kalau mikir nikahan mahal nggak pernah nikah jenengan. Ya, nggak ada ujungnya kalau mikir harus nanti besar-besaran menyewa pelaminan 30 juta, belum nanti macam-macam, repot sendiri. Ya, jadi pernikahan adalah sebuah pilihan. Lah pilihan calon pasangan berdasarkan keturunan dan kehormatan juga penting. Selain tadi agama pertama, kedua adalah keturunan anak siapa juga pengaruh itu. Karena walaupun tidak semua anak yang baik lahir dari orang yang nggak baik, itu ya. Nanti nggak semua anak orang tua yang nggak baik lahir anak nggak baik, orang tua baik lahir anak baik, nggak semua. Tapi minimal secara logika kita, manusiawi kita, kalau bapaknya bagus, ibunya bagus, anaknya insya Allah bagus ya, buah gak jauh dari pohonnya begitu lah. Itu ikhtiar kita begitu ikhtiar, walaupun kadang-kadang kecelik juga. Ini doanya, di doa betul Pak. Ketika jangan menerima lamaran orang anak laki ke anak ke putra jenengan, putri jenengan, itu doa dulu, istikharah dulu itu. Ada kasus begini, ada seorang punya anak perempuan dilamar oleh seorang lulusan pesantren, bayangin. Nampaknya soleh betul lah pesantren kok. Ini fasih bahasa Arabnya begitu kan. Hafal Quran sekian juz. Ternyata LGBT. Setahun itu istri nggak disentuh.
ternyata dia nggak doyan perempuan, senangnya laki-laki lah. Waduh, gimana coba di sini? Kan repot urusannya. Nah, ini masalah lagi. Coba di cross check betul, nggak cuma asal agama, tapi cek juga apa tadi? Keluarga. Agama bagus, akhlak bagus, bagus juga sopan santunnya kok. Hafal sekian juz kok. Imamnya juga bagus imamnya, fasih bacaannya. Ntar dulu cek juga keluarga seperti apa. Kemudian masyarakat sekitar, apa itu maksudnya? Yaitu circle pertemanan seperti apa. Ya. Ini cara memilih ya, cara memilih. Lah kemudian bagi laki-laki, cara memilih pasangan adalah pilih yang subur. Kata Nabi, tungkihul waduda wal walud, nikahilah perempuan yang wadud, penyayang, pencinta, dan walud, subur, senggol hamil gitu. Jadi cepat. Nah itu bagus juga. Kenapa? Fa inni mukasiratum bikumul umam yaumil qiyamah. Karena aku bangga kalau punya umat yang banyak. Wah, ini hadisnya nabrak KB ini. Nabrak program KB. Nabi pinginnya punya anak yang banyak. Tapi yuk jangan diambil mentah-mentah hadisnya. Kalau banyak nggak kurus juga kasihan. Jadi KB itu untuk mengendalikan saja. Mengendalikan biar di pendidikannya sesuai gitu. Kalau jejer limo tiap tahun ada kan pusing juga itu Pak. Ya, yang subur itu harapannya. Ya, nah bagaimana ngecek kesuburan? Ya, tanya Pak Dokter lah, saya nggak paham nih. Kesuburan. Dan lihat aja orang tuanya. Tanya berapa? Dia anak keberapa? Anak ke-12 Pak. Oh, mantap, anak ke-12. Oh. Gitu ya. Berarti banyak subur nih. Ini gen-gen subur semua di sini. Kan sering begitu. Ya. Nah, ini tentang bagian pertama, bab pertama selesai, rampung. Bagian pertama, bab pertama apa? Tentang hubungan antara rumah tangga dengan pendidikan anak. Nah, rampung. Nanti kita bahas bab kedua tentang perasaan psikologis terhadap anak. Bagaimana kita mulai fokus ngurusi anaknya. Tadi kan ngurusi keluarga dulu ya, rumah tangga dulu. Rumah tangga selesaikan dulu, nyamankan kondisi antara konduktor dengan sopir udah nyaman nih, satu jalan, satu tujuan yang sama, maka penumpang akan nyaman di situ. Tapi konduktor sama sopir aja gelut terus. Kalau orang ngidul, penumpang bingung. Ya, maka coba satukan visi dan misi. Sehingga nikah itu kalau bisa sekufu, satu apa kufu itu ya? Satu nggak jauh banget lah gitu ya. Artinya profesor nikah sama anak lulusan SD itu jo, akhirnya nanti nggak nyambung diskusinya. Ya, nanti nggak nyambung diskusinya. Nyaman itu karena setara gitu kira-kira. Ada kesetaraan dan minimal kesetaraan agama, iman, ilmu. Kalau harta bisa dikejar, tapi kalau kesetaraan ilmu kayaknya susah itu Pak. Betul? Ya, gini, jangankan beda jenjang pendidikan ya, beda aja sekolahnya bisa beda Pak. Ini tak sampaikan nih, saya pengalaman. Saya lulusan SMA-nya itu pondok, sehingga nggak terlalu paham dunia sekolah luar. Ya, artinya secara keilmuan ya begitu. Maksudnya bukan ilmu dunianya nggak paham ya. Dan istri itu lulusan SMA yang cukup bagus di Jakarta, favorit lah ya. Sehingga kadang-kadang ilmu saya kurang untuk mensikapi kata-kata dia. Jadi bahasa yang dia pakai saya nggak paham. Atau saya pakai logika yang berbeda dengan dia. Itu susah juga itu. Karena orang cara berpikirnya sesuai dengan ilmu yang didapatkan. Repot tuh betul. Gini coba, jangan ikut pengajian yang isi itu profesor. Kalau ngomong itu bahasa-bahasa asing keluar Pak, bahasa-bahasa planet Mars gitu loh. Neng koyo infiltrasi, ngono ke apa-apa gue jalan, karena bingung jangan nggak tahu. Oke, iya, itu repot lagi. Jadi kalau cara berpikir seorang itu dipengaruhi dari pendidikan.
Kalau pendidikannya beda jauh, itu nggak nyambung bro, begitu saya akhirnya kacau. Harapannya bagus tapi nggak terima dengan baik, itu beda, kacau juga. Sehingga enaknya itu satu frekuensi, nyambung gitu kira-kira. Itu kalau bisa begitu. Sehingga pernikahan yang paling bagus itu pernikahan yang alami. Ini bukan secara agama, ini secara sosial ya. Nikah yang baik secara alami, bukan dijodohkan. Secara alami alami itu tadi nggak sengaja. Tadi kemana jangan berkumpul itu akan ketemu di situ. Ya, alami itu begitu. Kayak Mas Zaki alami gitu. Ya alami ya, nggak direncanakan orang tuanya itu. Alami aja ketemu lagi KKN ketemu ya. Jadi ini alami gitu. Ya coba. Makanya jangan paksa anak untuk menikah dengan siapa yang kita pilih. Dia boleh memilih, kita sortir, kita cek gimana kualitasnya. Itu kenapa? Karena kualitas rumah tangga, diskusi yang nyaman nanti efek pada anak. Anak bagaimana, itulah nanti kemana-mana akhirnya ke negara bisa ke anak itu. Semua orang yang mimpin hari ini adalah pernah menjadi anak. Bayangkan ketika kebijakannya rusak, yang kena siapa? Seluruh rakyat merasakannya. Artinya satu presiden yang nggak baik itu dampaknya ke jutaan rakyatnya, sedang dia adalah mantan anak dari seseorang. Sedangkan pendidikan waktu kecil sangat pengaruh untuk menjadi modal di masa depan sebagai pemimpin. Pasti ada. Maka pikir anak kita itu akan menjadi orang hebat ke depan, sehingga didik yang baik. Sungguh-sungguh dalam ngurusi anak, jangan setengah hati. Anak mau coba-coba nggak boleh, gitu ya. Ya. Cukup sekian kajian malam ini, sampai bab 1 selesai. Kita akan nanti sambung insyaallah mulai bab 2 tentang perasaan psikologis terhadap anak. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak. Ini kalau pertanyaannya tentang jodoh ya, di luar itu. Wah, lagi. Monggo. Kalau laki-laki berzina, jodohnya mesti wanita berzina gitu. Oh iya. Memang ada di ayat Quran ya, azaniyatu azaniyatu. Jadi as-solihina lis-solihat gitu ya. Orang yang soleh untuk orang yang solehah begitu. Apakah mesti seorang berzina akan dinikahi oleh berzina juga? Tidak mesti juga. Itu kehendak Allah. Kalau begitu sudah jodoh di situ. Pezina tidak mesti nikah dengan seorang pezina, apalagi telah taubat dia zinanya, sehingga nggak bisa dipastikan akan nikah dengan seorang pezina juga, gitu ya. Jadi ini masa takdir susah ya, antara upaya dengan takdir. Ini kalau dibahas mundur ke bab takdir lagi besok nih. Yang Sabtu itu pernah kan? Ingat dulu bab Sabtu yang atau kiroh takdir. Buka lagi bab takdir ya, tentang kodok dan kodar, apa bedanya? Ada lagi lain? Kalau dalam Al-Quran An-Nur ayat ke-3 itu ya, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Begitu. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan yang musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Nah ini butuh tafsiran nih, nggak sembarangan. Kalau pakai ini ntar sembarangan akhirnya. Kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir itu agak panjang tafsirannya. Ya, tak bacakan hada khabar minallahi ta'ala bi anna zaniya la yata'u illa zaniyatan aw musyrikatan. Maksudnya adalah seorang yang sedang zina maka dia mesti zina dengan pezina. Paham? Paham enggak?
Yang paham ya? Hada khobar, kabar ayat ini minallah ta'ala bi anna zaniya, sesungguhnya seorang laki-laki yang zani la yata'u, tidaklah hubungan suami istri illa kecuali zaniatan, dengan pezina juga. Paham tuh pusing dengan nih? Kok melek tapi kok mikir gitu. Paham nggak? Ketika laki-laki mau zina dengan perempuan, berarti kan sama-sama zina. Nanti ketika hari itu tuh pas berzina semua itu. Nanti paham ya? Maka kalimat nikah itu bukan nikah akad. Bahasa nakaha itu artinya apa? Hubungan suami istri. Maka kalau kita bahas gini, azani, seorang laki-laki berzina tidaklah berzina kecuali dengan perempuan pezina. Begitu. Aila yutawi'uhu alal muradihi minazina illa zaniyatan asiyatan au musyrikatan la tara hurmatan dalika. Begitu ya, nanti sama penjelasannya. Gitu. Jadi ketemunya zina tadi. Jadi ayat ini bukan berarti larangan menikahi perempuan yang pernah zina. Oh, jangan nikah sama perempuan itu, dia itu pernah zina loh. Enggak apa-apa. Ini pelarangan itu ya, nanti buka tafsir seperti itu. Ini paham kan ya maksudnya? Paham ya? Oh, saya takut salah paham, gagal paham repot lagi nih. Paham ya? Yakin ya? Ya bisa sampai paham, alhamdulillah. Ya, cukup sekian, kalau nggak ada pertanyaan, kajian malam ini selesai. Pasang-pasangan itu gimana? Gimana? Kalau akan dipasangkan yang pasang-pasangan itu maksudnya gimana? Yang gimana? Yang Kan biasanya kalau undangan itu ada aturan yang akan dipasangkan pasang-pasangan. contohnya apa contohnya? Kayak apa? Kalau ada as-sholihin lis-sholihat ada. Ya contohnya yang kalimatnya as-sholihina lis-sholihat. As-sholihina. Coba ada nemu nggak ya itu? Yang mana Pak ya? Biasanya di undangan ada ya. Oh, undangan. Apa ayatnya? Arum bukan, arum kan pernikahannya pasangan kan yang azwaja gitu ya. Jadi kalau saya pahami gini Mbak, Allah ciptakan alam ini dengan berpasang-pasangan begitu kan, azwaja. Ya, itu artinya apa? Laki-laki ada perempuan begitu, itu berpasangan kan. Ada putih, ada hitam, ada buruk, ada baik. Itu berpasangan seperti itu maksudnya. Ya, bukan berarti harus pasangan seperti itu. Ya, gitu ya. Ya, cukup dulu ya. Cukup sekian kajian pada malam ini. Ya, semoga bermanfaat. Ini baru mukadimah. Insya Allah kita akan bahas di bab kedua mulai kepada pembahasan ngurus anak. Ya, ngurus anak. Harapannya yang belum menikah pun ya tetap hadir, nggak apa-apa, persiapan punya anak. Ya, dan yang sudah nikah juga persiapan. Anak udah gede kok, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu punya anak lagi dari istri yang pertama. Ya. Ditutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.